Kalian tahu tidak letak negara kita di mana? Mengapa negara kita masuk ke bagian benua Asia? Padahal kan negara kita berada di antara benua Asia dan benua Australia. Mengapa kita tidak masuk ke bagian benua Australia? Dan mengapa tidak masuk ke bagian Oseania? Padahal kan negara kita masuk negara kepulauan, sama dengan negara Oseania yang lainnya yang berada di Pasifik. Mengapa bisa seperti itu ya? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Andri di channel YouTube ini. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Dan tak lupa jaga kesehatan sudah pastinya. Dan isi kegiatan kalian di rumah dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Tak lupa Pak Andri mengingatkan, sebelum kita memulai belajar, luruskan niat kalian sungguh-sungguh. Dan tak lupa kita untuk berdoa. Agar apa? Agar segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Yap, kalian pasti tahu kan bait lagu tersebut? Pada kesempatan kali ini, Pak Andri akan membahas mengenai letak geografis dan letak astronomis negara kita, Indonesia. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di negara yang strategis, indah, subur, dan kaya seperti yang kalian lihat saat ini. Maka, letak geografis menentukan hal tersebut. Letak geografis, apa sih letak geografis? Letak geografis adalah letak berdasarkan kenampakannya di permukaan bumi, didasarkan objek dan wilayah di sekitarnya. Nah, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain Indonesia terletak di antara dua benua, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lantas, mengapa Indonesia masuk ke bagian benua Asia? Bukannya masuk bagian benua Australia ataupun Oseania. Yap, karena Indonesia bagian barat pada waktu lampau pernah bersatu dengan benua Asia. Selain itu, penduduk Indonesia sebagian besar di wilayah barat lebih mirip kepada penduduk benua Asia, khususnya Asia Tenggara, dari segi sosial budaya. Nah, anak-anak, maka dari itu Indonesia masuk ke bagian wilayah Asia ya, bukan bagian benua Australia maupun Oseania. Lalu, apa sih keuntungan dari letak geografis Indonesia tersebut? Letak geografis Indonesia berada di persilangan dunia, membuat Indonesia ramai akan persinggahan kapal-kapal asing yang berlayar melalui Selat Malaka. Nah, dari hal tersebut, Indonesia berpotensi mengembangkan industri dan jasa perdagangan di bidang maritim. Selain itu, Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim muson yang menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di antara itu ada yang namanya musim pancaroba. Kemudian, Indonesia memiliki keanekaragaman yang banyak, khususnya di bidang budaya, dan salah satunya adalah pengaruh dari budaya asing. Letak geografis Indonesia bukan hanya berdampak positif, tapi juga berdampak negatif loh. Salah satunya karena letak kita dekat dengan Samudra Pasifik, maka kita terkena oleh anomali udara di Pasifik. Misalnya, terjadinya peristiwa El Nino dan La Nina. Ketika El Nino terjadi, Indonesia akan mengalami dampak kemarau yang panjang. Begitu juga sebaliknya, ketika La Nina terjadi, Indonesia bisa berdampak banjir besar di negara kita. Nah, sudah tahu kan dampak-dampak daripada letak geografis Indonesia
bagi kehidupan manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Selain Indonesia, dilihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki letak astronomisnya loh. Apa sih letak astronomis? Ya, letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia dilalui oleh yang namanya garis khatulistiwa loh dan beriklim tropis. Karena iklim tropis membentang antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat bujur timur. Tapi anak-anak, bisakah iklim Indonesia berubah? Mungkin saja di masa depan iklim Indonesia bisa berubah menjadi iklim sedang yang mengalami 4 musim. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sampai saat ini lempeng-lempeng bumi masih terus bergerak. Contohnya lempeng Eurasia yang dalam setahun pergerakannya 2 cm per tahunnya. Tapi nanti dulu, hal tersebut di masa yang akan datang bisa saja terjadi, bisa saja juga tidak ya, karena kita tidak bisa memprediksinya sampai saat ini. Indonesia memiliki keuntungan loh dari letak astronomisnya. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis, di mana Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di antara perubahan musim tersebut terjadilah musim pancaroba. Yang kedua, Indonesia mengalami penyinaran matahari sepanjang tahunnya, yang dimana hal tersebut bisa membawa keuntungan bagi aktivitas manusia di segala bidangnya. Selanjutnya, perairan Indonesia yang cenderung hangat membuat banyak biota laut tumbuh dan berkembang di perairan Indonesia. Yang ketiga adalah suhu udara yang tinggi dan perubahan suhu yang stabil membuat berkembangnya makhluk hidup. Bukan hanya manusia loh, tapi juga nyamuk. Nah, maka dari itu, di tempat kalian pasti banyak nyamuknya juga kan? Wah, beruntung sekali ya Indonesia memiliki letak astronomis seperti itu. Nah, letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujurnya membuat Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat GMT plus 7, waktu Indonesia Tengah GMT plus 8, dan waktu Indonesia Timur GMT plus 9. Baik, kalian sudah tahu kan letak geografis dan letak astronomis dari negara kita Indonesia dan dampak-dampaknya bagi kehidupan penduduk Indonesia, baik dari segi ekonomi sampai dengan segi sosialnya. Cukup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaatnya ya. Tetap semangat dan tetap belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.